Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membuat sebuah gear video yang bisa membuat kegiatan produksi kita itu lebih mudah dan juga terlihat lebih profesional. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kecil dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Zyppen Motorized Micro 2, sebuah slider otomatis sesuai dengan namanya, Motorized. Jadi dia digerakkan secara otomatis dengan motor yang bisa kita gerakkan dengan tombol menunya yang ada di sini. Atau kita juga bisa menggunakan aplikasi Zyppen Lab yang bisa kalian download di Play Store ataupun App Store. Nah, seperti ini. Mudah banget. Dan Zyppen Motorized Micro 2 ini adalah versi terbaru dari Zyppen Micro 2 yang versi non-motorized. Jadi kalau kalian pernah tahu ada slider yang manual, jadi dia harus didorong dulu tanpa menggunakan motorized yang otomatis seperti ini. Itu adalah versi yang sebelumnya. Bedanya cuman ya satunya manual, satunya otomatis. Nah, menurut saya yang otomatis ini benar-benar bisa menghemat waktu dan juga tenaga kita. Dan ini saya dikirimi oleh Zyppen, jadi ada Motorized Micro 2-nya, kemudian juga ada isi lock-nya. Nah, isi lock-nya ini adalah optional, kalau misalkan kalian pengen beli ya silahkan, tapi kalau misalkan enggak ya enggak apa-apa, enggak wajib. Karena isi lock ini gunanya adalah untuk digunakan di low angle. Kalau misalkan kalian pengen shoot rerumputan, tripod itu kan mungkin nggak bisa sependek ini ya jaraknya ya, sependek-pendeknya tripod nggak mungkin bisa seperti ini. Dan dengan easy lock ini kita bisa tancapkan dia di segala medan. Jadi kalau misalkan kalian shoot rerumputan atau mungkin bikin video sinematik di jalan yang makadam atau jalannya itu bolong-bolong nggak beraturan, pakai cakramnya easy lock ini bisa membantu daripada menggunakan tripod. Tapi sekali lagi untuk easy locknya ini opsional, atau ya kalau misalkan kalian nggak pernah shoot low angle ya nggak usah dibeli, nggak masalah. Nah, di awal tadi saya ada bilang kalau Zyppen Motorized Micro 2 ini bisa membuat hidup lebih mudah. Karena biasanya kalau misalkan saya menggunakan handheld ya, agar kameranya ini tidak goyang-goyang, saya harus tahan nafas. Jadi kayak dan saya usahakan dia itu biar tidak goyang. Ketika diedit, di post editing, saya bisa bikin pakai web stabilizer atau speed durationnya saya slowkan agar nggak terlalu shaky dan nggak terlalu terlihat goyang-goyang. Nah, dengan Zyppen Motorized Micro 2 ini nggak usah, kita tinggal pencet aja seperti ini. Jadi kita bisa sambil makan, bisa sambil tidur, tinggal pencet aja, atau bisa pakai aplikasi tadi. Kemudian masalah kedua, kalau misalkan saya pakai gimbal, itu kadang ngombak. Jadi hasil videonya itu pasti kayak karena kalau pakai gimbal kan pegangnya seperti ini ya. Nah, pasti ada kayak faktor ngombak gitu loh. Jadi kurang stabil. Nah, sejak saya pakai Zyppen Motorized Micro 2 ini enggak, jadi lebih gampang dan gambarnya pasti lebih stabil, nggak ada lagi yang namanya shaky atau ngombak-ngombak. Dan jarang saya menggunakan web stabilizer yang ada di Adobe Premiere Pro atau speed duration. Dan hasilnya bisa lebih maksimal, video pun terlihat lebih profesional. Dan harga red card juga bisa lebih naik. Karena misalkan ada event, wedding misalnya ya, kalau kita pakai gimbal atau tripod aja udah terlalu mainstream. Tapi kalau kita pakai Zyppen Motorized Micro 2 ini, wah kesannya kan dilihat orang-orang, wah terlihat pro banget, terlihat profesional banget. Pasti videografer mahal nih, karena alat-alatnya aja mahal. Jadi rate card kita tanpa kita naikkan itu otomatis terlihat mahal. Untuk bobotnya, kalau misalkan tanpa isi locknya, beratnya itu sekitar 1,8 kg. Jadi masih cukup acceptable lah kalau misalkan kita bawa ke event project atau sekedar traveling. Padahal untuk bahan materialnya ini, yang terlihat seperti aluminium ini bukan aluminium biasa, tapi aerial aluminium alloy yang biasanya digunakan di pesawat. Jadi kalau masalah build quality menurut saya sih nggak usah ditanya lah ya. Kalian coba aja kalau misalkan jempol kaki kalian kepentok ini tanpa sengaja, pasti kalian teriak-teriak karena ini solid banget. Aduh, cok. Dan di dalam paket pembeliannya, Zyppen juga menyediakan sebuah pouch atau tas, jadi kita bisa mengorganisnya agar lebih baik, biar nggak masuk ke tas gimbal gitu. Kita bisa bedakan dan kita organize dengan lebih mudah. Untuk kapasitas maksimum yang bisa ditopang oleh Zyppen ini adalah 4,5 kg. Kalau misalkan mirrorless sekitar 2 kg, dan kalau misalkan kamera DSLR
sekitar nggak sampai 4 kilo sih ya. Jadi kalau misalkan kita pakai DSLR pun, kamera full frame juga nggak akan menjadi masalah untuk motornya. 4,5 kg ini dari segala sisi loh ya. Jadi mau kalian buat vertikal ataupun horizontal, asalkan masih di bawah 4,5 kg, motornya akan bekerja dengan baik. Dan di dalam paket pembeliannya si EasyLock ini tadi, kita juga mendapatkan ball head. Nah, ball head ini gunanya kalau misalkan kalian pengen pakai teknik seperti ini ya, dengan menopang dengan ball head itu bisa. Cuman menurut saya ball headnya si Zyppen ini agak kurang smooth. Jadi kalau saya pribadi nanti mungkin ke depan bakalan saya belikan ball head yang lebih mahal, yang lebih fluid dan juga lebih smooth. Kemudian untuk suara motornya ini juga cukup silent banget. Jadi suaranya kira-kira segini aja. Entah kalian bisa mendengarkan atau enggak. Yang jelas sih saya bisa mendengarkan karena memang silent banget. Biasanya slider-slider yang motorized seperti ini, suara motornya itu cukup berisik. Kalau misalkan berisik, kadang suara motornya itu masuk ke kamera. Nah, kalau misalkan kita mau ambil gambar di hutan dengan suara yang natural, kalau misalkan ada suara motor gitu kan kayak kurang nyaman gitu. Tapi untuk suara dari Micro 2 motorized dari Zyppen ini cukup silent dengan suara desibel hanya 39 aja. Kemudian untuk jarak gerak motornya sendiri cukup panjang, 52 cm. Kalau digunakan untuk shoot produk atau objek, menurut saya udah cukup jauh ya, 52 cm. Apalagi kalau kita pakai lensa 50 mm. Dan untuk yang seri motorized ini ada auto save lock, jadi kita nggak perlu tekan tombol save lock yang ada di tengah ini karena udah ada railnya yang ada di tengah. Jadi kalau misalkan kita taruh, motornya ini nggak akan goyang-goyang, jadi tempatnya pasti di situ. Kemudian untuk tombol pengoperasiannya ada di atas, jadi tombol ini kita gunakan untuk memindah-mindahkan motornya kalau misalkan kita tidak menggunakan aplikasi. Kemudian di bagian sampingnya terdapat beberapa menu, jadi ada tombol power yang fungsinya banyak. Selain untuk tombol power, tombol ini juga berfungsi sebagai mengatur speed motor. Nah, untuk melihat speed motor ada 3 indikator. Kalau misalkan yang nyala satu aja, berarti dia ada di speed pertama atau yang paling pelan. Dan kalau nyala ketiga-tiganya ada di speed ketiga atau yang paling kencang. Kemudian tombol power ini juga bisa untuk mengatur pad point. Artinya kita nggak usah lagi mencet tombol kanan kiri, tinggal kita tentukan aja arah pad point-nya. Setelah itu dia akan bergerak sendiri dengan pad point yang sudah kita tentukan. Cuman menurut saya pad point ini bakal lebih mudah kalau menggunakan aplikasi, karena bisa kita lihat dengan jelas pad point-nya ada di mana. Kita juga bisa atur speed pad point 1 ke pad point 2 itu pelan dan lebih kenceng untuk menuju ke pad point yang ketiga. Jadi lebih enak aja kalau pakai aplikasi. Kita tinggal pencet, kemudian dia akan menuju ke pad point yang sudah kita tentukan. Kemudian dengan aplikasi ini kita juga bisa bikin video time lapse dengan cara mengkoneksikan kabel 2,5 mm dengan micro USB atau Type-C ke kamera. Sayangnya di paket pembeliannya saya tidak dapat, jadi saya tidak bisa mencontohkan bagaimana untuk time lapse. Nah, untuk menggerakkan motor ini pasti butuh daya. Kita bisa menggunakan input power yang ada di samping operasional motornya tadi, dan dia juga udah pakai Type-C, jadi udah lebih modern dan lebih universal. Cuman kalau misalkan pakai kabel Type-C pasti ribet banget ya. Contohnya kalau misalkan seorang videographer lagi ada event wedding project atau video klip dan menggunakan Zyppen motorized ini harus deket colokan, itu pasti akan susah untuk mendapatkan gambar atau video yang bagus karena biasanya yang deket-deket colokan itu view-nya jelek. Nah, untuk mengakali itu Zyppen motorized Micro 2 ini juga dibekali dengan dibekali dengan daya baterai. Baterainya karena harus beli sendiri. Untuk baterai yang support adalah baterai lithium dengan tipe F550, 750, dan 970. Dan kebetulan saya punya. Ini adalah baterai F550 yang biasanya saya pakai di fieldwork monitor untuk monitoring kamera saya. Yang intinya maksud saya adalah kalian bisa cari baterai semacam ini banyak banget di e-commerce. Jadi untuk cari baterai ini mudah banget. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Zyppen motorized Micro 2 kali ini. Dan kesimpulannya dengan harga, nah untuk harganya kalau di websitenya sendiri tidak tertera berapa harganya, cuman saya cek di beberapa e-commerce dan kalian bisa cek juga link pembeliannya di deskripsi. Untuk harga si Zyppen motorized-nya aja tanpa isi lock itu sekitar 6 juta. Kalau misalkan ada isi locknya sekitar 8 juta. Dan menurut saya kalau kalian baru memulai untuk kerja videographer, baru memulai untuk YouTube, menurut saya mahal. Kalian bisa alokasikan ke produk yang lain yang lebih murah. Cuman kalau misalkan kalian udah pro, udah established atau udah punya klien, menurut saya Zyppen ini perlu banget. Contohnya saya kalau misalkan
lagi bikin B-roll, yaitu tadi kalau misalkan saya pakai handheld itu harus tahan nafas. Jadi biar dia nggak goyang-goyang. Kalau misalkan pakai gimbal itu juga kadang shaky atau agak sedikit ngombak, stabil tapi ngombak gini. Jadi karena ikut arah tangan saya yang juga tremor. Tapi kalau pakai ini saya tinggal set seperti ini. Jadi video bisa jadi lebih bagus, pekerjaan lebih mudah, dan yang terpenting harga red card bisa otomatis naik. Karena kan brand pasti lihat ya, wah DKID pakai gear yang mahal. Jadi kan kalau misalkan mau nawar red card itu agak sungkan gitu loh. Jadi otomatis red card bisa naik. Dan untuk brand yang nonton video ini, jadi mohon dimaklumi ya kalau misalkan mau endorse kemudian harga red cardnya naik. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah si ball headnya ini tadi yang termasuk dari bagian isi lock. Karena menurut saya agak kurang gimana gitu, dan dia juga bunyi nih. Nah, jadi mungkin ke depan akan saya belikan ball head yang lebih mahal. Waduh, red cardnya naik lagi dong ya kalau ball headnya lebih mahal. Dan kekurangan lain karena dia lumayan berat ya, 1,8 kg. Kemudian belum isi locknya, belum kameranya. Jadi kita harus pakai tripod yang mahal juga. Contohnya saya pakai tripod yang saya pakai ini namanya Manfrotto, harganya sekitar 4 juta. Karena kalau pakai tripod yang nggak terlalu kuat dia jatuh, karena tripodnya tidak bisa menahan beban dari motorized dan juga kameranya. Waduh, tripodnya mahal. Ini mahal, kamera mahal. Waduh, harga red card jadi naik lagi dong ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.